Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 SMK Lanyang Makassar, kelas 12 TKJ. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divaina Putralian dari kelas 3. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Seperti apa itu? Simak videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, yang pertama, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyaji hasil evaluasi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi kali ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Poin pertama, kita akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dalam poin ini terdapat makna hubungan internasional, yang dimana hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar negara, termasuk peran dari sejumlah negara, organisasi non-pemerintah, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, dan perusahaan multinasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Faktor pendorong adanya hubungan internasional ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan faktor adanya kekhawatiran mengenai terancamnya kelangsungan hidup, baik yang dilakukan dengan suatu kudeta atau intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu faktor dari alam yang tidak bisa dipungkiri. Jika dalam suatu negara tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan berbagi kerja sama dari negara lain. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat tentang tujuan negara. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada suatu situasi dunia yang dikuasai oleh 2 kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. 2 kekuatan tersebut adalah
blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Dalam kesempatan itu, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dewan Keamanan PBB. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dan saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Menteri Luar Negeri Adam Malik juga pernah menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1947. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB yang lain yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010. Memiliki dukungan 165 suara negara anggota PBB. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian Filipina Selatan. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun. Hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.
Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mewujudkan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditujukan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Demikianlah pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.